Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, pernahkah kalian membayangkan suatu hari nanti bahasa Indonesia digunakan di seluruh dunia? Seperti halnya bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol yang sudah mendunia. Kedengarannya mustahil, tapi tunggu dulu. Di video kali ini kita akan membahas potensi luar biasa bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Dan percayalah, fakta-faktanya akan membuat kalian takjub. Yang pertama adalah, tahukah kalian bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa ke-10 yang paling banyak digunakan di dunia? Dengan lebih dari 270 juta penutur, baik sebagai bahasa ibu maupun sebagai bahasa kedua. Angka ini lebih besar dari populasi negara-negara besar seperti Prancis, Italia, atau Korea Selatan. Yang kedua, sejak tahun 2007, bahasa Indonesia sudah resmi menjadi bahasa kerja di sidang umum UNESCO. Ini bukan prestasi kecil, tetapi ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap pentingnya bahasa kita. Yang ketiga, terdapat lebih dari 45 negara yang sekarang memiliki program pembelajaran bahasa Indonesia. Dari Australia, Jepang, Vietnam, hingga negara-negara Eropa seperti Belanda dan Jerman. Minat terhadap bahasa kita terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, dengan fakta-fakta ini, apakah mimpi bahasa Indonesia mendunia masih terdengar mustahil? Sekarang, mari kita bahas apa saja yang membuat bahasa Indonesia memiliki potensi kuat untuk go internasional. Yang pertama, kesederhanaan struktur. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya, bahasa Indonesia relatif mudah dipelajari. Kita tidak punya sistem verb yang rumit seperti bahasa Inggris. Tidak ada gender untuk kata benda seperti bahasa Prancis atau Spanyol. Kedua, Indonesia adalah kekuatan ekonomi yang sedang naik. Ekonomi Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan masuk dalam G20. Ketika ekonomi sebuah negara berkembang pesat, bahasa negara tersebut otomatis menjadi lebih bernilai. Ketiga, posisi strategis Indonesia. Kita berada di persimpangan Asia Pasifik, jalur perdagangan global yang paling sibuk. Indonesia juga adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memberikan pengaruh budaya yang signifikan di kawasan dan dunia Islam. Keempat, kekayaan budaya dan kreativitas. Industri kreatif Indonesia dari musik, film, hingga konten digital sedang booming. Siapa yang tidak kenal Rich Brian, Niki atau konten kreator Indonesia yang sudah mendunia? Mereka membawa bahasa Indonesia ke panggung global. Beberapa tantangan yang harus dihadapi, diantaranya tantangan pertama adalah dominasi bahasa Inggris yang sudah terlalu kuat. Bahasa Inggris sudah menjadi lingkungan perangkat global dan menggeser posisi ini membutuhkan upaya luar biasa besar. Tantangan kedua, kita perlu meningkatkan produksi konten berkualitas dalam bahasa Indonesia. Jurnal ilmiah, buku-buku referensi, teknologi, dan inovasi masih didominasi oleh bahasa lain. Kita perlu lebih banyak kontribusi Indonesia dalam pengetahuan global. Tantangan ketiga adalah standarisasi dan promosi yang sistematis. Kita membutuhkan strategi nasional yang jelas, investasi dalam pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri, dan diplomasi bahasa yang lebih agresif. Dan yang terakhir, diri kita sendiri. Sebagai penutur asli, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bagaimana orang lain akan menghargai bahasa kita kalau kita sendiri lebih sering mencampur aduk dengan bahasa asing? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Untuk pemerintah, tingkatkan program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Bangun lebih banyak pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri. Dukung penerjemahan karya-karya Indonesia ke bahasa lain ataupun sebaliknya. Untuk dunia pendidikan, yakni ciptakan lebih banyak konten pembelajaran yang menarik dan mudah diakses. Manfaatkan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak learner
di seluruh dunia. Dan untuk kita semua, gunakanlah bahasa Indonesia dengan bangga dan juga benar. Ciptakan konten berkualitas dalam bahasa Indonesia. Dan yang terpenting, jadilah penutur bahasa yang baik dimanapun kalian berada. Setiap kali kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di media sosial, dalam karya kreatif, atau dalam interaksi internasional, kita sedang berkontribusi pada mimpi besar hal ini. Jadi, apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional? Jawabannya adalah sangat mungkin. Tapi ini bukanlah sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya. Hal ini membutuhkan usaha kolektif dari kita semua. Ingat, setiap bahasa besar di dunia ini pernah memulai dari mimpi yang sama. Dan dengan 270 juta penutur, ekonomi yang tumbuh pesat, dan kekayaan budaya yang luar biasa, kita punya semua yang dibutuhkan. Masa depan bahasa Indonesia ada di tangan kita. Mari kita wujudkan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.